Ya, shalom, saudara. Puji Tuhan, semua sehat? Haleluya. Nah, saudaraku, hari ini berkaitan dengan perjamuan kudus. Nah, pada kesempatan hari ini saya mengambil tema lihat anak domba Allah. Lihat, perhatikan anak domba Allah. Nah, kita akan membaca ayatnya dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Ketika Nabi Yohanes Pembaptis melihat Yesus, melihat dia, maka Yohanes berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara, jadi Yohanes waktu melihat Tuhan Yesus lewat, loh kok bisa lo komentar, lihat anak domba Allah, ya. Nah, pernyataan ini sepertinya itu melecehkan Tuhan loh, merendahkan Tuhan. Loh, coba Tuhan Yesus dikatakan domba, bener enggak? Padahal ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, kelahirannya saja itu, saudaraku, dimuliakan oleh malaikat-malaikat. Orang-orang Majus dari negeri timur datang berbondong-bondong dengan membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Betapa mulianya. Tetapi ternyata di sini, kok Yohanes bilang, lihat anak domba Allah. Menurut kita itu pelecehan. Tapi ternyata sebenarnya tidak, saudara. Ya, bahkan itu merupakan satu kesaksian dari Yohanes akan kebenaran firman Tuhan. Kalau dia berkata, lihat anak domba Allah, dia menyaksikan kebenaran firman Allah, karena sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, itu sudah dinubuatkan kedatangannya. Jadi tidak salah Yohanes bilang, lihat anak domba Allah. Karena sekali lagi, itu sebagai bukti kegenapan firman Tuhan. Ya, sekali lagi, sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, maka dia sudah dinubuatkan. Dinubuatkan itu, nubuat itu artinya bahwa segala sesuatu yang belum terjadi disampaikan lebih dulu, dan itu pasti jadi. Nah, untuk memahami siapakah Kristus itu sesungguhnya dan apa karyanya selama ada di muka bumi ini, nah, kita harus memulai melihat dari perjanjian lama. Ya, kita lihat dari perjanjian lama yang mengandung nubuat mengenai kedatangan Yesus Kristus sebagai penebus dosa. Nah, dalam perjanjian lama
kita harus memahami bahwa anak domba itu adalah jenis binatang yang ditetapkan sebagai binatang yang dijadikan korban. Ya, dari Perjanjian Lama kita memahami bahwa domba itu binatang yang sudah ditetapkan menjadi binatang yang dijadikan korban. Ya. Nah, kita lihat saja dulu firman Allah waktu berada di Taman Eden, di mana manusia pertama diciptakan. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka, si Adam dan si Hawa, ketika mereka habis makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang tidak boleh dimakan. Dia tahu sekarang bahwa dia telanjang. Malu kan? Maka untuk menutupi ketelanjangannya, maka dia memetik daun pohon ara, kemudian dibuat celana, dibuat cawat. Saudara, jadi dari awal ketika manusia berdosa itu berusaha menutupi kesalahannya dengan caranya sendiri, yaitu menutupi ketelanjangannya dengan membuat celana cawat dari daun pohon ara. Saudara tahu kalau andai kata saudara menjalin daun kemudian dibuat celana, satu hari masih enak, 2 hari kena matahari kering, rontok lagi, telanjang lagi. Usaha manusia itu sia-sia. Ya, dan itulah sebabnya di dalam kitab Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6, demikianlah kami seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Ya, ini masih enak kain kotor ya. Kalau kain lara itu kain gombal, ya, yang bisa kemudian hancur, ya. Nah, kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi kesalahan kami, kebenaran kami, ya. Jadi manusia tidak akan pernah bisa menutupi kesalahannya dengan kebenarannya sendiri. Tapi dari mulanya ketika manusia itu jatuh dalam dosa, mereka berusaha menutupi ketelanjangannya, menutupi kesalahannya dengan jalan mereka sendiri, dengan kebenaran mereka sendiri. Tapi ternyata sia-sia. Usaha manusia itu sia-sia belaka. Ya, dalam pengkhotbah jadi dikatakan usaha manusia di muka bumi itu sia-sia, nggak ada gunanya. Ya. Nah, kemudian Allah tahu, saudara ya, bahwa manusia tidak akan mungkin bisa menutupi ketelanjangannya. Maka kemudian di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21 dikatakan di sana, dan Tuhan Allah membuat pakaian untuk manusia itu dari kulit binatang. Dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakan kepada mereka. Saudara, jadi Allah yang punya inisiatif. Apa yang dikerjakan oleh manusia itu tidak ada artinya. Sehingga untuk menutupi ketelanjangan itu maka dibuatlah pakaian dari kulit binatang. Ya, pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakan kepada mereka. Saudara, bagaimana caranya ngambil kulit binatang? Pasti binatang itu harus dikorbankan. Nah, inilah awal dari rencana Allah untuk bisa menolong manusia, untuk bisa melepaskan manusia, harus ada korban.
Jadi saudaraku, Tuhan punya inisiatif sendiri untuk menutupi ketelanjangan manusia itu. Maka dikorbankan binatang untuk diambil kulitnya. Nah, disinilah awal adanya korban. Ya, adanya korban untuk menutup kesalahan, untuk menutup ketelanjangan. Ini adalah satu bentuk gambaran dari nanti ada anak domba Allah yang akan dikorbankan untuk menebus dosa. Ya. Nah, saudaraku, dan apa yang terjadi juga di dalam Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 15. Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 15. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, kepada setan itu yang menjatuhkan manusia. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar, dan dengan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Waduh. Kayaknya dulu ular itu kalau jalan berdiri gini ya. Tapi setelah dikutuk oleh Tuhan, langsung jalannya menjalar. Coba bayangin kalau ular itu berjalan berdiri. Dukure ya. Tapi setelah dikutuk oleh Tuhan, dia menjalar. Dan debu tanah menjadi makanannya. Waduh. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini adalah nubuat bagaimana ketika Tuhan Yesus juga harus tumitnya dipaku. Ya, tapi setan sudah dikalahkan, dihancurkan kepalanya. Jadi tidak salah kalau kemudian Yohanes berkata, lihat anak domba Allah. Itu satu kenyataan nubuat yang pernah disampaikan ya kepada yang pernah dinyatakan melalui gambaran-gambaran, dan banyak lagi gambaran-gambaran yang ada di perjanjian lama itu ya. Sehingga kemudian setiap pelayanan daripada imam-imam ya ke bangsa Israel selalu ditandai dengan binatang. Ya. Dalam Keluaran pasal 29 ayat 38 sampai 42. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. Jadi imam-imam itu selalu mempersembahkan korban di atas mezbah. Mezbah itu kayak tumpukan batu untuk membakar, ya, tahu ya. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu, 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Woi, tiap-tiap hari loh saudaraku ya. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja, sore. Saudara, jadi tiap-tiap hari, apa yang menjadi ingatan dari bangsa Israel ini adalah domba yang dikorbankan tiap-tiap hari. Pagi korban, sore korban. Berarti jangan sampai lupa di sini berkenaan dengan korban itu. Ya. Saudara, dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung, campur dengan tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin, dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Domba yang lain
haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya. Pada waktu pagi harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, satu korban api-apian bagi Tuhan. Jadi jelas di sini bangsa Israel tidak boleh lupa untuk menyediakan korban, ya, saudara. Dan korban itu tentu saja harus rela mati. Oh, namanya korban, ya, jadi domba-domba itu dikorbankan di sana baik pagi maupun senja, ya, sore. Artinya bahwa aktivitas daripada bangsa Israel itu mempersiapkan korban. Dan kalau orang mempersiapkan korban, pasti tidak akan lupa dengan korban itu. Jadi seharusnya tidak boleh lupa bahwa harus ada korban, ya. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu, turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Jadi saudara, Tuhan yang menganjurkan bangsa Israel untuk menyediakan korban tiap-tiap hari. Ya, tiap-tiap hari ada domba yang dikorbankan, ada domba yang dicucurkan darahnya, ya. Dan kemudian satu hal yang sangat luar biasa, ya, ketika bangsa Israel mau dibebaskan dari orang-orang Mesir, maka pintu-pintu rumah mereka itu harus dilabur dengan darahnya binatang tadi. Pintu rumahnya harus dilabur dengan darah, ya. Coba Keluaran 12 ayat 12 sampai 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Oh, waktu Tuhan mulai menjalankan hukuman di tanah Mesir, baik itu binatang, baik itu manusia yang sulung akan dibunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Tetapi dikatakan di sini, dan darah itu menjadi tanda bagimu di rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi coba saudara bayangkan, malaikat maut mulai membunuh semua orang-orang Mesir. Masuk rumah, keluar rumah, masuk rumah, dibunuh. Dan begitu masuk, ada tanda darah. Nggak jadi. Jadi betapa kuasanya darah itu. Saudara, tapi sekali lagi ini adalah gambaran, bayangan, nubuatan berkenaan dengan datangnya Tuhan Yesus, yang kemudian Yohanes berkata, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh manusia. Ya, jadi tiap-tiap pagi, tiap-tiap sore itu seekor domba dipersembahkan untuk penebus dosa. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa Allah membebaskan bangsa Israel dengan menggunakan sarana domba, tapi bukan domba yang hidup, tapi domba yang dibunuh mati. Ya, bisa memang sebenarnya tadi ya, kok aneh nih Yohanes mengatakan Yesus anak domba Allah. Ternyata itulah bukti nyata dari kebenaran firman Allah yang sudah disampaikan beribu-ribu tahun yang lalu berkenaan dengan datangnya juru selamat, yaitu Yesus Kristus, yang kemudian harus mati di atas kayu salib. Ya, tapi saudara, sesungguhnya apa yang dikerjakan oleh bangsa Israel, ya, apa yang dilakukan walaupun itu perintah Tuhan, sekali lagi hanya merupakan gambaran, bayangan, ya,
dalam Ibrani pasal 10 ayat yang pertama, di situ dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dari gambaran. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Bukan. Ya. Karena itu dengan korban yang sama, setiap tahun terus menerus dipersembahkan. Dan hukum Taurat tidak mungkin bisa menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi imam besar itu terus menerus, saudara, mempersembahkan korban tiap tahun, ya. Tapi Alkitab katakan itu hanya bayangan saja, bukan kenyataan sesungguhnya, karena tidak mungkin manusia ditebus dengan darah binatang, ya. Jadi imam itu berulang-ulang masuk di sana. Namun demikian, darah itu punya peranan penting dalam kehidupan bangsa Israel. Ya, sebab itu dikatakan tiap-tiap tahun, kalau tadi tiap pagi dan petang dipersembahkan, tapi imam besar itu setiap tahun sekali masuk ke dalam bait Allah, dia membawa persembahan korban. Tetapi ternyata itu semua sudah tidak berlaku lagi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Ya, kenapa? Itu semua merupakan gambaran, bayangan dari korban yang sesungguhnya untuk menutupi dosa, bahkan menghapus dosa. Kalau ditutup itu masih bisa dibuka lagi. Tapi kalau sudah dihapus, hilang. Kalau saudara punya tulisan di papan tulis, supaya tidak kelihatan, saudara tutupi. Orang tidak bisa baca. Tapi tutupnya dibuka, tulisannya kelihatan. Tapi kalau tulisan itu dihapus, maka tulisan itu tidak terbaca lagi. Darah domba di dalam perjanjian lama dengan darah domba dalam perjanjian baru beda. Ya. Ibrani pasal 10 ayat 5. Di situ dikatakan, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ketika Yesus datang ke dalam dunia, ia berkata, korban persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi yang dalam perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi, ya. Kalau persembahan dalam perjanjian lama itu dilakukan berulang-ulang, bolak-balik dilakukan. Tapi dalam perjanjian baru cukup sekali saja, ya. Ibrani 9 ayat 24 sampai 26. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi yang masuk ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi kalau imam besar itu masuk di tabernakel, ruangan Maha Kudus, dia membawa korban, ya, dipercikkan di tutupan peti, kemudian dibawa peti 7 kali tiap tahun dan berulang-ulang dilakukan. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dikatakan dia tidak masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, karena tabernakel yang ada di padang gurun itu buatan tangan manusia, tetapi dia masuk ke surga, ya, menghadap hadirat Tuhan demi kepentingan kita. Luar biasa, ya. Haleluya. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang, kan, untuk mempersembahkan dirinya sendiri, jadi bolak-balik mati, hidup lagi, mati lagi. Ya.
Cukup sekali, ya. Sebagaimana imam besar tiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Jadi kalau imam besar itu masuk, tidak membawa darahnya sendiri. Tetapi Yesus bukan imam besar seperti pada perjanjian lama. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Ya. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya, dan nanti pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Jadi saudara-saudara, saya harap saudara bisa memahami ini ya. Jadi mengapa Yohanes berkata, lihat anak domba Allah. Ternyata dia adalah penggenapan dari nubuat yang sudah disampaikan, ya. Dan ini menjadi kenyataan. Dan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dia ini. Saudara, satu saat kita mati cuma sekali. Nggak bolak-balik. Sekali. Tapi apa yang terjadi sesudah itu dihakimi. Jangan berpikir mati itu enak. Mati itu tidak enak, sudah. Ya. Banyak orang kalau sudah putus asa enaknya mati aja. Tidak enak mati itu. Sebab ternyata sesudah mati akan dihakimi. Tetapi apa yang terjadi? Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Anak domba yang ditunjukkan oleh Yohanes, ternyata di sini dia harus dikorbankan nanti untuk menjadi tebusan banyak orang. Nah, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Saudara, Tuhan Yesus sekali saja mati. Tapi nanti sekali lagi saja dia menampakkan diri untuk mengambil kita yang percaya, menyelamatkan kita. Jadi jangan berpikir di luar Tuhan juga ada keselamatan. Tidak ada. Hati-hati sekarang. Banyak ajaran-ajaran palsu sekarang. Yang menyatakan bahwa manusia diselamatkan bukan hanya oleh Yesus saja. Kalau mereka bisa berbuat baik, berbuat soleh, suka berderma, dia pasti selamat. Padahal firman Allah mengatakan, ya, keselamatan itu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia, di mana kalau mereka percaya mereka selamat, itu adalah namanya Tuhan Yesus Kristus. Hati saudara, menjelang kedatangan Tuhan ini, jangan mau digeser iman kita ya, jangan mau digeser. Hati-hati. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jadi ketika Yohanes berkata, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Kenapa? Dialah yang menyelamatkan kita. Oleh korbannya. Bukan kebenaran manusia itu sendiri, saudara. Tapi oleh korban daripada Yesus, ya. Haleluya. Jelas bahwa Yohanes menyaksikan Tuhan Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya untuk menebus dosa manusia. Ya. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging. Jadi manusia ini tidak mungkin bisa nuruti, mengikuti apa yang ditetapkan oleh hukum Taurat. Tidak mampu kita saudara. Ya. Telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa, ya,
Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi Yesus yang tidak mengenal dosa itu telah dijadikan berdosa dengan satu tujuan, untuk menggantikan posisi kita. Aduh, kalau kita ngerti ini, saudara, kitalah orang yang bersyukur kepada Tuhan. Tuh. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa. Kenal saja enggak sama dosa, apalagi berbuat dosa, enggak. Jadi Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia ketika kita percaya, kita dibenarkan oleh Allah. Ya, sangat luar biasa, ya. Kita patut bersyukur ini sekali lagi, saudara. Kalau kita bisa mengerti rahasia keselamatan ini hanya di dalam Yesus. Karena Yesuslah yang rela berkorban mati untuk kita sebagai anak domba yang seperti didengungkan oleh Nabi Yohanes. Ya, Dialah anak domba yang mengangkut dosa isi dunia ini. Isi dunia ini termasuk kita, saudara, ya. Haleluya. Nah, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19, ayat yang sering kita baca. Ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Saudara, segala sesuatu ditebus dengan uang atau dengan yang lain. Ya, kalau anak kita disandra, kita bisa tebus dengan emas dan perak, supaya bisa dibebaskan. Tapi untuk lepas dari dosa, bukan dengan emas, bukan dengan perak, ya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah yang tidak ternilai harganya. Nggak bisa menghitung berapa harga darah. Kalau saudara kira-kira dibunuh, ya, darah saudara itu mahal. Lebih baik harta hilang, ya. Ayo, nyawa atau harta? Saudara berani menghabiskan harta semua saudara berikan daripada nyawa. Tapi kita dibeli dengan harga yang mahal, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, kalau bangsa Israel mempersembahkan korban domba, itu tidak boleh sembarangan. Harus domba pilihan. Tidak boleh cacat, tidak boleh bisu, tidak boleh tuli, tidak boleh ada yang luka, nggak boleh. Dicari yang benar-benar sempurna, baru dipersembahkan. Nah, Yesus tidak mengenal dosa. Dia adalah manusia yang sempurna, tapi kemudian dia rela mati di atas kayu salib. Dia membebaskan nyawa kita dari hukuman yang akan datang. Jadi nyawa kita itu mahal, saudara. Coba saja, seringkali kita lupa, ya. Kita berpoya-poya tiap hari, makan seenak-enaknya, habis berapa saja, ya kan? Tapi waktu sakit, baru diinfus saja, tagihannya sudah banyak, ya kan? Diinfus, dikasih nafas buatan. Saudara harus bayar dengan harga yang mahal. Bisa jadi jutaan, bisa jadi ratusan juta. Tetapi kalau kita sedang bisa menghirup udara, bisa bernafas dengan bebas sekarang tanpa bayar, seringkali kita tidak menghargai waktu ini. Ya,
Saya bisa hidup sampai sekarang, saudara. Nggak bayar saya. Nafas yang saya gunakan itu nggak bayar. Tapi coba kalau saya masuk rumah sakit, dikasih nafas buatan, bayar berapa? Ayo kita sadari ini, saudara ya, bahwa apa yang diberikan Tuhan itu luar biasa dahsyatnya. Kita hargai waktu yang ada ini, ya. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, bukan utang, bukan kredit, tapi dengan lunas dibayar oleh Tuhan. Dia rela mati bagi kita sekalian, ya. Haleluya. Yesus adalah anak domba Allah yang dikorbankan, ya, sehingga membuat kita menjadi manusia baru. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, bukan karena perbuatan baiknya loh. Kali lagi ayat mengatakan, bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Artinya bagi mereka yang sudah percaya pada Yesus. Lalu mari kita tolong saudara-saudara kita yang lainnya yang belum percaya Yesus. Jadi saudara, mari kita gunakan hidup ini untuk kemuliaannya. Ya. Sekarang tidak ada lagi hukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup itu telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Puji Tuhan. Tuhan sudah begitu rupa ditetapkan sebagai anak domba yang harus mati menggantikan posisi kita. Bagaimana kita meresponinya itu yang penting, ya. Nah, bagaimana kita meresponnya? 1 Yohanes pasal 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Yesus tidak berbuat dosa lagi. Enteng kan? Syaratnya enteng kan? Dulu kita memang harus berdosa, tetapi sekarang ojo gawe dosa maneh. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, ia tidak bisa melihat dan tidak mengenal Dia. Saudara, ciri khas dari orang percaya adalah, ya, kalau kita sudah berhenti, kalau saya memang kita dulu berdosa, ya, bukan berarti kalau kita berdosa ditolak oleh Tuhan loh. Ada seorang perempuan berzina yang datang kepada Yesus, nangis gitu, ya. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang mengolok-olok dan kemudian mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, orang ini kedapatan berzina. Coba, waktu berzina ditangkap, saudara. Ya kok beri loh. Berarti yang nangkep itu pergi ke tempat perzinahan, ya. Ditangkap, dibawa kepada Yesus. Orang ini kedapatan berzina. Kalau menurut hukum Taurat, dia harus dilempar batu sampai mati. Bagaimana menurut guru? Ayo saudara, ini orang berdosa loh, pantas dihukum. Tapi Tuhan Yesus mengatakan begini, oke, siapa di antara kalian yang merasa tidak berdosa, ambil batu, lempar lebih dulu perempuan ini. Tidak ada yang berani. Satu-satu mereka pergi, akhirnya tinggal perempuan itu sendiri. Ditanya oleh Tuhan, kemana orang-orang? Mereka pergi semua. Ya sudah, pergilah. Aku tidak menghukum kamu, tapi mulai sekarang jangan
berbuat dosa lagi. Hebat. Dosa memang diampuni, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai anak domba Allah, dosa kita akan diampuni, saudaraku ya. Tetapi satu hal, mari kita jangan berbuat dosa lagi, tapi kita hidup memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.